Kalau kita ngomongin sejarah Indonesia, biasanya yang kebayang itu Majapahit, Sriwijaya, atau tokoh kayak Diponegoro. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau sejarah kita selama ratusan tahun sebenarnya lebih banyak dikendalikan orang asing? Nah, Tan Malaka dalam bukunya Aksi Massa bilang bangsa Indonesia itu seperti wayang dan dalangnya selalu orang luar. Gimana tuh maksudnya? Nah, kita kupas sama-sama. Tan Malaka mulai dengan kritik kerasnya bahwa sejarah Indonesia itu penuh dongeng, legenda, bahkan banyak yang ditulis cuma untuk menjilat raja. Jadi sulit banget buat kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita saring, kita bisa lihat pola besarnya. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri seperti Majapahit, Mataram, Malaka, itu semuanya runtuh silih berganti. Kenapa? Karena Indonesia nggak pernah keluar dari sistem feodalisme. Beda dengan Eropa yang akhirnya berkembang menuju demokrasi dan ilmu pengetahuan. Agama dan budaya kita pun kebanyakan impor. Hindu, Buddha, Islam, semuanya datang dari luar. Bahkan pengaruh besar dalam politik dan perang juga selalu dipicu dari luar. Jadi sejak dulu ini Indonesia lebih sering jadi wayang daripada dalang. Sebelum pengaruh Hindu dan Tiongkok masuk, bangsa asli Nusantara ternyata sudah tangguh banget, teman-teman. Petani bisa berubah jadi bajak laut ganas, menguasai lautan luas, bahkan sempat mengalahkan serangan Mongol. Nama Pakodato dari Singapura pada abad kelima pun bikin geger Tiongkok dan India. Artinya bangsa asli kita dulu bukan bangsa yang lemah, mereka punya daya juang dan keberanian luar biasa. Nah, setelah pengaruh Hindu datang, kebudayaan lokal naik kelas. Tapi masalahnya, kemajuan itu bukan hasil dari dinamika rakyat sendiri, melainkan karena pengaruh luar. Orang Jawa yang cinta damai akhirnya menerima Hindu, Buddha, dan kemudian Islam. Semua bercampur jadi satu. Makanya, masyarakat Jawa sampai disebut Tan Malaka sebagai kristalisasi berbagai agama. Bukan Hindu sejati, bukan Buddha sejati, bukan Islam sejati. Semua bercampur tapi juga jadi tanda kalau identitas bangsa kita gampang sekali dibentuk dari luar. Di masa Majapahit ada tokoh bernama Empu Sedah. Dia gelisah banget nih karena merasa pengaruh asing makin kuat. Bahkan dia meramalkan akan ada revolusi di Jawa yang dipimpin orang berkulit kuning. Ramalan ini terbukti lewat Mas Garendi, seorang Tionghoa Jawa yang berhasil merebut Kartasura. Kondisi Jawa waktu itu memang rawan, bandar-bandar besar penuh pedagang asing, ekonomi dikuasai luar, sementara bangsawan di pusat sibuk mempertahankan kuasa. Akhirnya, konflik makin besar sampai muncul Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak. Lagi-lagi dipengaruhi faktor asing, yang dalam hal ini faktor tersebut agama Islam dan dukungan saudagar pesisir ya. Kemudian muncul Tarunajaya dari Madura yang berhasil mengguncang Mataram, tapi sayangnya ia kalah karena Belanda sudah mulai main politik pecah belah, divide et impera. Belanda dengan licik bikin bangsawan dan tokoh lokal saling bertarung sementara mereka yang panen kuasa dan tanah. Dari sinilah dominasi Belanda semakin kuat dan benih-benih kemerdekaan lokal makin susah tumbuh. Lanjut ke abad 19, muncullah Pangeran Diponegoro. Dia sangat berani melawan Belanda, bahkan bikin perang besar selama 5 tahun. Tapi menurut Tan Malaka, perjuangan Diponegoro itu kontradiktif. Secara moral dia hebat, tapi secara politik dan ekonomi dianggap kontra-revolusioner. Kenapa? Karena tujuannya masih untuk menghidupkan Mataram, sistem feodal yang lama, bukan menciptakan tatanan baru yang revolusioner. Apalagi waktu itu kelas borjuasi nasional kita juga sudah dihancurkan Belanda. Jadi perjuangan Diponegoro meski heroik pada akhirnya nggak bisa menghasilkan perubahan besar. Dari semua kisah ini, Tan Malaka menarik satu benang merah, bahwa sejarah Indonesia sebelum abad 20 lebih banyak diwarnai feodalisme, dominasi asing, dan ketiadaan kesadaran nasional. Bangsa Indonesia katanya belum punya sejarah sendiri selain sejarah perbudakan. Sejarah kita baru benar-benar dimulai kalau kita lepas dari penjajahan, berdiri di atas kaki sendiri, dan membangun kebangsaan yang sejati. Jadi kalau hari ini kita bisa bilang Indonesia merdeka itu bukan hadiah, itu adalah titik balik dari wayang yang dimainkan orang asing. Jadi dalang yang menulis sejarahnya sendiri. Kejam sekali.